wal maqalatul hadiyatu wal ashruna. Ini makalah yang ke-21, bukan yang ke-11. Ini makalah yang ke-21. An Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhah. Nasihat yang diambilkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Kunna indallahi khairun nas wa kunna indan nafsi syarrun nas wa kunna indan nasi rajulan minan nas. Ada 3 kalimat dari Sayyidina Ali. Yang pertama kata beliau, jadilah engkau di sisi Allah itu sebaik-baik manusia, dan jadilah engkau di sisi pandangan dirimu sendiri itu seburuk-buruk manusia, dan jadilah engkau di sisi umum manusia rajulan itu seorang laki-laki yang biasa-biasa saja, minan nas nyata bahagian daripada manusia. Jadi nasihat pertama Sayyidina Ali kata beliau, jadilah engkau dalam hidup ini di sisi Allah, dalam pandangan Allah, dalam penilaian Allah, engkau itu merupakan manusia yang terbaik. Usahakanlah dalam hidup ini, jadilah engkau kata beliau dalam pandangan Allah menjadi manusia yang terbaik. Sedangkan dalam pandangan dirimu sendiri, maka anggaplah engkau itu adalah seburuk-buruk manusia. Dan jadilah engkau dalam pandangan umum manusia, engkau itu adalah manusia-manusia yang biasa saja. Manusia yang mampu bergaul dengan siapa saja. Manusia yang disenangi oleh siapapun. Manusia yang mampu merangkul seluruh orang-orang yang lain. Wadzalika, dan yang demikian itu kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrahu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kata beliau, idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatin. Kata Syekh Abdul Qadir, apabila engkau jumpa akan seseorang daripada manusia yang engkau lihat akan lebih utama baginya di atas engkau. Artinya ketika kita berjumpa salah seorang manusia yang mana orang itu memang orang yang lebih utama. Utama di segi ilmunya, utama di segi amal kebajikannya, utama di segi amal ibadahnya, wa taqulu, maka katakan olehmu, artinya katakan olehmu fi qalbika, di dalam hati engkau. Ucapkanlah di dalam hatimu, asa, bisa jadi ayyakuna indallahi khairan minni, di sisi Allah beliau itu lebih baik daripadaku. Wa arfa'a darajatin, dan derajatnya, kedudukannya lebih tinggi daripadaku. Artinya ketika kita berjumpa dengan orang mulia, sadar, ucaplah di dalam hatimu bahwa orang itu adalah orang termulia di hadapan Allah. Sedangkan kita ini jauh lebih hina daripada beliau. Itu ketika kita berjumpa dengan orang yang mulia. Fa in kana saghiran, ketika kita berjumpa dengan anak kecil, qulta, katakan di dalam hatimu, kata beliau, hadza lam ya'sillaha wa ana qad asitu
fala syakka annahu khairun minni. Ini anak tidak pernah maksiat kepada Allah. Padahal aku sungguh telah aku bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada keraguan bahwa sungguhnya itu lebih baik daripadaku. Ketika kita berhadapan dengan anak kecil, hendaknya kita sadari. Kita ucapkan di dalam hati kita, anak ini bersih, belum pernah berbuat dosa. Sedangkan saya telah bermaksiat kepada Allah. Maka anak kecil ini, walau dia itu usia kecil, walau nampak dalam pandangan orang lain dia rendah, jauh dia lebih mulia daripadaku. Karena dia tidak maksiat. Karena dia itu belum berdosa. Dan bila mana, kata beliau, wa in kana kabiran, ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, lebih tua usianya daripada kita, qulta, hendaknya di dalam hatimu berkata, hadza qad abadallaha qabli, sungguh beliau itu telah beribadat kepada Allah sebelumku. Usianya lebih tua beliau daripada saya, berarti lebih banyak ibadat beliau daripada saya, lebih banyak amalan beliau daripada saya, lebih banyak kemuliaan beliau daripada saya. Sedangkan saya masih muda. Tetap kita merendah. Menjumpai orang yang mulia, kita merasa rendah. Berhadapan dengan anak kecil, kita pun merasa rendah. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua usianya, kita pun semakin merendah. Wa in kana aliman, ketika kita berhadapan dengan orang yang alim, qulta, engkau kata di dalam hatimu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hadza a'ata malam ablaq wa nala malam anal. Ini orang telah dianugerahi oleh Allah ilmu yang tidak pernah aku tahu, dan telah mencapai ia akan sesuatu yang tidak pernah aku capai. Ketika kita berhadapan dengan orang alim, pula kita merasa lebih rendah. Beliau itu telah dianugerahi ilmu oleh Allah, telah mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah, orang yang terpilih di hadapan Allah. Apalah artinya diri saya? Itu ketika kita berhadapan dengan orang alim. Wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi'ilmi, dan beliau itu telah memahami sesuatu yang telah aku jahil, dan dia itu telah beramal dengan ilmunya. Jangan syuudzon, tetap kita husnudzon. Beliau itu adalah orang yang alim, orang yang telah beramal dengan ilmunya. Apalah artinya saya? Saya orang yang jahil, yang tidak tahu apa-apa. Wa in kana jahilan, ketika kita berhadapan dengan orang bodoh, dengan orang yang jahil, tetap kita harus merendah. Qulta, engkau kata di dalam hatimu, asa asallaha bijahlin, ini orang telah berbuat durhaka akan Allah dengan sebab jahilnya, karena dia bodoh, makanya dia berbuat maksiat kepada Allah. Wa ana, sedangkan saya, asituhu bi'ilmi, saya itu telah berbuat maksiat kepada Allah padahal saya memiliki ilmu. Berarti jauh lebih hina saya ketimbang dia. Wajarlah dia itu melakukan maksiat karena bodohnya. Sedangkan saya orang yang alim, orang yang paham, orang yang berilmu. Berarti jauh lebih hina saya ketimbang dia. Wala adri bima yakhtimuli au bima yakhtimulah. Dan saya tidak pernah tahu dengan apa tertutup usiaku dan dengan apa tertutup usia baginya. Dan saya tidak pernah paham, apakah dia yang bodoh itu berbuat maksiat akan ditutupi usianya dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah, atau sebaliknya. Saya yang memiliki ilmu hari ini bermaksiat kepada Allah, terkadang saya yang ditutupkan usia dengan su'ul khatimah. Itu tidak ada pernah yang tahu. Tetap kita akan merendah. Ketika berhadapan dengan orang alim, kita merasa merendah karena ilmu kita sedikit, amalan kita sedikit. Ketika berhadapan dengan orang jahil, tetap kita merendah. Dia berbuat maksiat wajar karena bodohnya, sedangkan kita berbuat maksiat jauh lebih bejat karena kita memahami ilmu.
memahami mana yang benar dan tidak. Dan kita belum pernah tahu apakah kita yang memiliki ilmu yang husnul khatimah atau orang bodoh itu yang husnul khatimah. Kita pun belum pernah tahu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa in kana kafiran. Bahkan jika ada kita berhadapan itu dengan orang kafir, sekalipun kita menghadapi orang kafir, berjumpa dengan orang kafir, jangan merasa kita berbangga diri, tetap kita harus merendah. Qulta, engkau kata, la adri, tidak pernah aku tahu. Asa ayyuslima fayukhtimu lahu bi khairil amali. Bisa saja bahwa si kafir itu akan masuk Islam, maka ditutupkan usianya oleh Allah dengan sebaik-baik amalan. Wa asa an akfara fayukhtimu li bisuil amal. Dan bisa saja bahwa aku dikehendaki kafir oleh Allah, maka ditutupkan usia bagiku dengan seburuk-buruk amalan. Jadi walau kita berhadapan dengan orang kafir, sekalipun hari ini dia kafir, bukan hal mustahil. Bisa saja Allah membuka pintu hatinya, kemudian dia itu Islam, beramal dengan amal saleh, tertutuplah usianya dengan husnul khatimah. Sedangkan kita yang hari ini kita membanggakan diri karena dari indatu katanya Islam, dari moyang kita Islam, itu bukan hal yang mustahil. Suatu ketika Allah akan membalik keadaan, Allah menjadikan aku ini menjadi kafir, kemudian Allah tutupkan usiaku menjadi su'ul khatimah, maka apa yang perlu dibanggakan? Karenanya di hadapan Allah bagaimana caranya supaya Allah senantiasa menganggap kita ini menjadi manusia yang termulia. Mencari kemuliaan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena kalau mencari kemuliaan di hadapan manusia mudah, melalui harta. Nyan asai kaya li getanya hoyang tajak bos. Ci awat tega sian naurung hoy bos lah. Hana. Mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia mudah, hanya melalui pangkat, melalui jabatan. Tapi mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah tidak mudah. Maka karena sulitnya mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, jangan sekali-kali menganggap diri kita ini jauh lebih mulia. Karena belum tentu. Oleh karenanya kata beliau yang terakhir, wa kun indan nas rajulan minan nas. Dan jadilah engkau di sisi manusia itu menjadi lelaki yang biasa. Manusia-manusia yang biasa saja. Engkau harus sadar karena engkau itu bahagian daripada mereka pula. Siapapun bisa bergaul dengan kita. Siapapun menyenangkan bersama kita. Dimanapun kita berada, orang senang kepada kita. Nyo yang giyo bagadanya. Jadi bembong. Sehingga kata Syekh Ibnu Hajar, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apa kata beliau? Fa innallaha yakrahu ayyara abadahu mutamayyizan an ghairihi kama fil hadis. Ada satu hadis kata beliau, sesungguhnya Allah sangat benci bahwa melihat hambanya itu mutamayyizan, hal keadaan mengistimewakan dirinya an ghairihi daripada lainnya. Jadi orang-orang yang menganggap dirinya itu jauh lebih istimewa daripada orang lain, itu adalah orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain, orang itu jauh daripada kemuliaan di sisi Allah. Orang yang menganggap dirinya jauh lebih tinggi martabat daripada orang lain, hakikatnya itulah orang yang lebih hina di sisi Allah. Makanya ada satu hadis berkenaan dengan safarnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk menyembelih binatang dan menyucikan binatang. Sehingga sahabat itu menjawab, aku yang melakukannya ya Rasulullah. Iya.
Jangan engkau beda-bedakan antara dirimu dengan diriku. Karena di ujung-ujung hadis tersebut Rasulullah mengingatkan Allah Ta'ala sangat benci terhadap hambanya yang membedakan, yang mengistimewakan dirinya daripada orang yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada tempat tersebut, lalu beliau termasuk wajama'al hatab, orang yang mengumpulkan kayu bakar. Karena Rasulullah ingin menampakkan di hadapan para sahabat, marilah di hadapan manusia itu semua kita sama. Anda mencari kayu bakar, saya pun ikut mencari kayu bakar. Anda manusia, saya manusia. Tapi bagaimana caranya dalam hidup ini kita harus mencapai istimewa kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Itu yang hendaknya diajarkan Rasulullah kepada kita. Kemudian nasihat selanjutnya, wa kana ba'duhum, adalah sebahagian ulama mengajarkan kepada kita satu doa. Yad'u bihadzat doa. Sebahagian ulama selalu berdoa kepada Allah dengan doa ini. Bunyi doanya, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yanin nasi kabira. Ya Allah, jadikan olehmu akan diriku sabura, menjadi hamba yang selalu sabar. Waj'alni syakura, menjadikan akan diriku hamba yang selalu bersyukur. Waj'alni, dan jadikan olehmu akan diriku fi aini, pada pandangan mataku, saghira, aku ini adalah manusia yang rendah, manusia yang kecil, manusia yang hina. Wa fi a'yanin nasi kabira, dan dalam pandangan segala manusia aku ini mulia. Artinya ketika manusia yang lain menganggap aku mulia, muliakan olehmu akan diriku ya Allah. Nyo doa yang keajarkan kepada kita nyo. Kahanjut dengan bahasa Arab, dengan bahasa Melayu pijut, dengan bahasa Aceh pijut, ya Allah, jangan nampakkan diriku ini pada pandangan diriku orang yang lebih mulia pada pandanganku, tapi muliakanlah diriku dalam pandanganmu dan dalam pandangan makhlukmu. Jadi baik bakdro katanya hayu. Hayu bakdro han hayu bagop tuku. Menyotap hayu dro gop luat itu kumduah. Jadi bahaya bakgop dan lebih berat hayu ba Allah Ta'ala, nyo yang lebih sempurna. Kemudian makalah yang ke-22. Qila, diceritakan, auhallahu ta'ala ila Udair, Nabi alaihi salam, Allah Ta'ala mengwahyukan kepada Nabi Allah Udair. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, ya Udair, wahai Udair, idza aznabta dzanban saghira, apabila telah engkau berbuat dosa akan suatu dosa yang kecil, fala tanzur ila saghirihi tilka dzambi, jangan engkau memandang kecilnya dosa tersebut. Wanzur, dan perhatikanlah, pandanglah, ila man aznabta lahu, kepada Allah yang telah engkau berbuat dosa baginya. Artinya jangan lihat kecilnya maksiat, tapi pandanglah kepada Allah yang telah engkau berbuat maksiat. Karena Allah maha kuasa mengazab diri engkau walau dengan dosa kecil. Wa idza asabaka khairan yasiran fala tanzur ila saghirihi, dan apabila engkau dapati akan sedikit kebaikan, maka jangan engkau memandang kepada sedikitnya. Jangan engkau memandang kepada kecilnya kebaikan itu. Artinya ketika engkau diberikan rezeki oleh Allah, jangan pandang kepada sedikit rezeki tersebut, tapi pandanglah, wanzur ila man radzaqaka, pandanglah
kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada engkau? Karena seandainya Allah tidak memberikan rezeki kepada engkau, sah-sah saja. Wa idza asabaka baliyatan, dan apabila menimpa akan engkau suatu ujian, suatu musibah, fala tashkuni, kata Allah, maka jangan engkau mengadukan diriku ila khalqi, kepada makhlukku. Jangan engkau mengadu-ngadu kepada orang lain. Kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana tidak pernah aku mengadu, kata Allah, kepada malaikatku, idza sa'idta ilayya musawwika, apabila engkau berbuat maksiat kepadaku, saya tidak pernah mengadu-ngadu. Ketika malaikat melaporkan kemaksiatan diri engkau, saya tidak pernah mengadu-ngadu kepada malaikat tentang kemaksiatanmu, tentang keaibanmu. Tidak. Jadi nasihat ini Allah berikan, Allah wahyukan kepada Uzair. Sebenarnya ini menjadi peringatan kepada kita. Peringatan yang pertama, Allah ingin menjelaskan kepada kita yang bahwa dosa adalah sesuatu yang menyebabkan murka Allah. Maka tidak ada istilah dosa itu kecil ataupun dosa itu besar. Yang namanya dosa tetap itu hal yang menyebabkan murka Allah. Sehingga para ulama mendefinisikan apa itu dosa kecil, apa itu dosa besar. Sebahagiannya yaitu Abi Ya'la, termasuk Imam Ahmad. Menurut beliau dosa besar itu adalah ma yujibu haddan fid dunia, sesuatu yang mewajibkan hukuman di dalam dunia. Minum arak, membunuh, zina, itu dosa besar. Karena ketika melakukan dosa-dosa tersebut ada had, ada hukuman langsung di dunia. Wa wa'idan fil akhirah, dan ada pula janji siksa di negeri akhirat. Sebahagian yang lain termasuk Ibnu Abbas, kata beliau, al-kabirah yang dimaksud dengan dosa besar, kullu dzambin khatamahullahu binarin, tiap-tiap dosa yang berakhir, yang diakhiri akan seseorang oleh Allah dengan azab neraka. Ada ancaman azab neraka, berarti itu dosa besar. Au ghadab, ataupun dimurka Allah. Au la'nan, ataupun dilaknat oleh Allah. Au azab, ataupun azab, ada azab tertentu. Berarti dosa kecil sebalik daripada hal yang demikian. Tidak ada ancaman khusus. Ketika tidak ada ancaman, apakah Allah tidak sanggup mengazab? Itu salah. Makanya Allah mengingatkan, ketika engkau melakukan dosa kecil, jangan lihat kecilnya dosa. Tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Kepada Allah. Allah maha kuasa dalam mengazabmu. Allah juga murka ketika engkau berbuat salah. Makanya kata ulama, la tahqirud dzunubas syighar, jangan engkau menganggap enteng akan segala dosa-dosa kecil. Wala saghirata ma'al israr, tidak ada istilah dosa kecil apabila berkekalan. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada istilah dosa besar bila diiringi dengan taubat. Jadi dosa kecil akan menjadi dosa besar. Dosa kecil akan menjadi dosa besar. Yang pertama karena terus-menerus melakukannya. Yang kedua dengan sebab meremehkan. Alah menyanu. Ya kaji ke dosa raya. Ataupun yang ketiga, dengan merasa gembira ketika melakukan dosa kecil tersebut. Senang. Buat dosa senang. Ini juga dosa raya. Ataupun bahkan berani secara terang-terangan melakukan dosa kecil tersebut. Bangga. Ini kan juga dosa raya.
Contoh dosa ubud di antaranya. Ketika kita buang hajat. Ini di tempat yang terbuka. Di lapangan misalnya. Menghadap kiblat. Ataupun membelakangi kiblat. Tidak ada penutup. Nah, ini pada tempat yang tidak disediakan untuk buang hajat. Kan untuk to'ek. Bak lapangan misalnya. Rabinih laut biasa. Yang sering lagi katanya kentup muka saja yang sering tak. Kopu muka tutup. Ke tutup. Depan tidak tertutup ketika menghadap kiblat ataupun belakang tidak tertutup. Ketika terus-menerus melakukan hal yang demikian itu akan menjadi dosa besar. Sebahagian ulama termasuk menganggap dosa kecil melihat wanita yang halat, yang sah dinikahi. Dengan memiliki rasa syahwatnya mentang dosa kecil. Yang dosa raya zina. Nyokalan mentang. Walaupun menikmati ke dia. Sahab lewat dinikmati. Menikmati. Hai di bandar pegawai teman kaiku kan. Hantar nikmati, hanpah. Jadi terus menerus berulang-ulang kejadian yang demikian. Bahkan bangga pegah alam. Menyana. Itu akan menjadi dosa besar. Jadi menganggap remeh dosa kecil itu menjadi dosa besar. Merasa bangga ketika melakukan dosa kecil itu pun akan menjadi dosa besar. Menyanyan nurung baklung lega kutu nak seoro. Bangga, gejut denak. Nyanyi ke dosa besar tu, tega-tega. Siapa Uzair? Uzair itu adalah seorang nabi. Allah pernah menceritakan tentang beliau di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Itu cerita tentang Uzair. Au kalladzi marra ala qaryatin. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Atau seperti orang yang lalu ia ala qaryatin di atas satu negeri. Wa huwa khawiyatun ala urushiha. Padahal negeri itu telah roboh ala urushiha, di atas atap-atapnya. Ketika Nabi Allah Uzair melalui satu kota, beliau melihat semua manusia telah mati. Bahkan bangunan-bangunannya telah roboh, telah hancur. Qala. Ketika itu terbesitlah di dalam hati Nabi Allah Uzair tersebut. Anna yuhyi hadhillah. Jadi bagaimanakah Allah akan menghidupkan semua ini ba'da mautiha. Sesudah semuanya itu hancur binasa. Bak gekalan ubina binatang kabeh jut kutulung-tulung, bangunan kabeh roboh. Manusia pun kabeh tinggai tuliang. Terbesit di dalam hati beliau. Nyu lagi nyu kejadian. Pakiban Allah Ta'ala gebangkit untuk urut akhirat. Fa'amatahullahu mi'ata ammin. Maka ketika itu mematikan akannya Nabi Allah Uzair oleh Allah selama 100 tahun lamanya. 100 tahun ke pemati Uzair. Lian pemati Nabi Allah Uzair selama 100 tahun oleh Allah. Thumma ba'asahu. Kemudian Allah kembali membangkitkan beliau. Menghidupkan kembali beliau. Qala. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Allah Uzair. Kam labista. Sudah berapa lama engkau menetap pada tempat ini? Apa jawab daripada Nabi Allah Uzair? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Saya telah menetap pada tempat ini ya Allah cuma 1 hari. Atau bahkan kadang setengah hari. Karena merasa beliau watan yang tengah gekalan-kalan semengep tengun ke. Lalu kebedah mentang keadaan lagi awai. Menyakan si urau ya Allah lon baru tengut berarti si urau. Lalu Allah menjawab, qala labista mi'ata amin. Wahai Uzair, engkau telah menetap pada tempat ini selama 100 tahun. Terkejut Uzair. 100 tahun. Nyo teman.
fanzur ila ta'amika. Maka Allah berfirman kepada Nabi Allah Udhar, wahai Udhar, lihatlah kepada makanan engkau. Wa syarabika, dan pandanglah kepada minuman engkau. Lam iatasannah. Semua itu belum pernah berubah. Coba lihat. Makanan tidak berubah, minuman tidak pula berubah. Tapi wanzur ila himarika. Coba engkau lihat kepada himar engkau, kepada kenderaan engkau, keledai engkau. Coba lihat. Apa yang terjadi? Ketika Udhar memandang keledainya cuma tinggal tulang belulang. Terkejut Udhar. Kepala. Makanan hana bro. Minuman hana bro. Lon mantang utuh. Tapi keledai akan tinggal dulu. Terkejut Udhar. Lalu Allah berfirman kepada beliau. Walanaja'alaka ayatan linnas. Sungguh kami jadikan akan engkau wahai Udhar ayatan linnas, sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Nyakjud kepelajaran kepada manusia yang lain. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshiduha. Maka sekarang wahai Udhar, kata Allah, coba perhatikan kepada tulang belulang. Itulah tulang-tulang himar engkau. Kaifa nunshiduha, bagaimana kami susun kembali tulang-tulang tersebut. Gepedeh Bang Udhar. Gekala le Udhar, ibu dah tulang-tulang keledai tersebut mututun balik. Kemudian thumma naksuha lahma, dan coba perhatikan bagaimana tulang belulang itu kami balut kembali dengan daging. Gekala le Udhar, tulang mesapat balik, tulang yang terbalut dengan asau. Falamma tabayyana lahu, maka manakala telahnya bagaimana Allah membangkit kembali manusia yang telah hancur binasa, qala, lalu pada akhir ayat tersebut Allah menghikayahkan perkataan daripada Udhar. Apa kata Udhar? A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku yakin, aku paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah itu di atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Itulah Udhar. Nabi Allah yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala beberapa nasihat, di antaranya, wahai Udhar, jangan pandang kepada kecil maksiat yang telah engkau lakukan, tapi pandanglah kepada Allah yang telah engkau berbuat maksiat. Yang kedua, wahai Udhar, janganlah engkau merasa kecil ketika diberikan nikmat oleh Allah, tetapi pandanglah kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepadamu. Yang ketiga, wahai Udhar, jangan engkau mengadu-ngadu kepada orang lain ketika Allah memberikan ujian kepadamu, karena Allah tidak pernah mengadu ketika engkau berbuat maksiat kepadanya. Kemudian sedikit lagi ada nasihat. Qalal Imam Uyanah, berkatalah Imam Uyanah, man syakka linnasi wa qalbuhu sabirun radin bil qadha lam yakun jazaan. Siapa saja yang mengeluh kepada manusia yang lain padahal hatinya tetap sabar dan hatinya tetap ridha dengan keputusan Allah, dengan ketetapan Allah, maka tidak ada ianya itu termasuk orang yang berkeluh kesah. Lagi kita nyojak berdoktor, kita yang li doktor pakai ban perasaan perut berat sakit tentang kai kena water, nyen kan berkeluh kesah sid. Punya nak termasuk orang yang berkeluh kesah mengadu-ngadu Allah kepada makhluk? Tidak, karena hati kita tetap menerima Allah memberikan penyakit. Kita nyo sampaikan kepada dokter supaya itu ambil obat. Karena pernah Rasulullah ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril, Rasulullah menjawab, ajaduni ya Jibril maghmuman wa ajaduni makruban. Ya Jibril, aku dapati diriku wahai Jibril maghmuman, dalam keadaan cemas, wa ajaduni makruban, dan aku dapati diriku dalam keadaan susah gelisah. Karena ketika Rasulullah dalam keadaan sakit menghadapi wafatnya, datang Jibril mengunjungi Rasulullah. Jibril bertanya kepada beliau, kaifa, bagaimana wahai Muhammad engkau rasakan akan perasaan dirimu?
Gejawab dia Rasulullah, perasaan yang tengah lon rasa lawitnya wahai Jibril, lon dalam keadaan cemas, lon dalam keadaan susah, gelisah. Pakan menang, diingat kepada umat lon, diingat kepada sahabat lon, pakiban ke ketika lon telah tiada. Berarti Rasulullah juga mengeluh. Apakah tidak menerima? Ketika Allah memberikan sakit kepada Rasulullah, tidak. Apakah Rasulullah tidak menerima bahwa beliau akan dicabut nyawa oleh Allah? Tidak. Jadi mengeluh dengan ada tujuan, bukan mengeluh karena tidak menerima ketetapan Allah, nyen hana gepenan kepada keluhan yang membawa dosa. Etnoile putrana masalah, nyosang le masalah karena paduk gahana buat kan? Trip tham kan? Panjang tawat tem nah. Pada minat tu. 10 minit tak kan? Bo, 10 buah pertanyaan. Putana boleh tanya, bebas putana. Ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan? Hana? Tiba nunggu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi Bapak, diulangi agak jelas Pak. Untuk keselamatan dan keberkatan diri, mana lebih sempurna atau lebih tepat kita berdoa kepada ulama, daripada kita berdoa dengan makna atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa yang lebih afdal, apakah dengan cara kita berdoa menurut afrad-afrad yang kita inginkan ataupun digabungkan dengan doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa mana yang lebih bagus? Nyen Pak. Jadi yang lebih baik didoakan per afrad, itu lebih baik. Jadi jangan digabungkan. Hai God Rabbana atina tiban hangga sapu jagat kan? Kamu mencakup sekalian. Tetapi makna atina fid dunya hasanah nyen maksudnya kehidupan kita dalam dunia nyo hasanah lam ibadat, maksudnya lam taat, dalam kebajikan. Wa fil akhirati hasanah berarti di akhirat itu mampu kita melewati segala rintangan-rintangan dari mahsyar, hasyar hingga sampai hisab hingga masuk surga. Jadi atina fid dunya hasanah hana termasuk hinan bergebi kaya hana termasuk nunggu. Jadi laki rezeki la ilham de. Laki ilmu la ilham. Nak afrad doa. Yang lebih utama mohon per afrad. Yang lebih utama ingin kita mendapatkan rezeki, mohon kepada Allah kaitan dengan rezeki, ingin mendapatkan ilmu, mohon kepada Allah kaitan dengan ilmu. Yang lebih utama menan. Sebab tak tamu laki buat manusia bandingannya kan menanjid Nabi kelong boh limeng alinyan asam tunti dua boh alinyan boh halia puak krek tapi mia telaki rajuk Nabi kelon bumbu cereh itu cin memang tapi takut han sempurna tu. Nabi kelong bumbu masakan Padang mepom kai tepung lawak. Tapi berbeda dengan tepegah bohalia bek rayu, kunyit bek rayu. Ya kan beda kan? Begitu pula lebih baik per afrad. Kenapa demikian? Yang kedua alasannya semakin banyak berdoa, doa itu pula termasuk zikir. Semakin banyak berdoa berarti semakin banyak zikir. Semakin banyak zikir semakin banyak pahala. Makanya lebih baik per afrad. Tidak diijabah di dunia, mendapatkan ijabah di akhirat, imbalan daripada doa. Jadi semakin banyak berdoa karena per afrad li kita nyota doa.
panjang umur lain, mudah rezeki lain, ilmu yang lain. Jadi karena banyak afrad yang kita mohon kepada Allah, banyak wujud bunyi doanya, banyak kesempatan zikirnya, banyak pahalanya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.